Tahun ke-1258, kabut pagi menyelimuti sungai Tigris di Baghdad. Namun, pagi itu bukanlah pagi biasa. Warga kota tidak tahu bahwa itu adalah pagi terakhir sebelum dunia mereka runtuh selamanya. Di luar tembok, pasukan Hulagu kan telah tiba, mengepung kota seperti cincin besi raksasa yang tak bisa ditembus. Di dalam istana yang megah, Khalifah Al-Mustasim masih ragu. Ia berharap ancaman ini hanyalah gertakan belaka. Para wazirnya terpecah. Ada yang menuntut perlawanan habis-habisan, ada yang menyarankan untuk menyerah demi menyelamatkan nyawa, dan banyak yang hanya diam dalam ketakutan. Ketika ultimatum dari Manggel tidak dijawab, langit Baghdad berubah menjadi neraka. Hujan batu api dan ribuan panah bersiul tanpa henti. Baghdad tidak runtuh dalam sehari, tetapi dalam gelombang ketakutan yang merayap. Dinding kota yang kokoh mulai retak. Gerbang-gerbang kuno jebol satu persatu. Pasukan Abbasiyah yang pernah berjaya kini kacau balau. Tanpa perintah, tanpa koordinasi. Saat pasukan Manggel akhirnya menerobos masuk, mereka bergerak seperti mesin perang yang tak kenal ampun dan tak pernah lelah. Sungai Tigris berubah warna, bukan hanya karena darah, tetapi juga karena tinta dari jutaan buku yang dilemparkan ke dalamnya. Peradaban yang dibangun selama 5 abad seolah lenyap dalam 5 hari. Setelah kota ditaklukkan, Al-Mustasim, simbol kekhalifahan Islam, diseret ke hadapan Hulagu. Ia tak lagi memiliki kekuasaan apapun. Baghdad yang dulu menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kemegahan dunia, kini menjadi kota sunyi yang penuh dengan puing-puing. Kabar kejatuhannya menyebar ke seluruh dunia Islam seperti kilatan petir yang menyambar di siang bolong. Ketika Baghdad telah menjadi abu, kabar itu mengalir cepat ke arah barat, menuju kota-kota besar Hisam seperti Aleppo, Homs, Hama, dan Damaskus. Para pedagang membawa cerita-cerita mengerikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Perpustakaan terbesar dunia dibakar, bisik mereka. Sungai Tigris menghitam karena tinta. Setiap kota yang berani melawan akan dihapus dari peta. Aleppo adalah kota pertama di Syam yang memutuskan untuk melawan. Mereka punya benteng yang terkenal kokoh dan menjulang tinggi, dikelilingi parit dalam dan tembok tebal yang telah menyaksikan 1000 badai sejarah. Para pemimpinnya yakin mereka bisa bertahan dari gempuran Manggel. Tapi, Aleppo belum pernah menghadapi badai sekuat ini. Hulagu mengerahkan mesin-mesin pengepung raksasa katapel, mangonel, dan menara pengepung yang bergerak. Pasukan panah berkuda menutup setiap celah, membuat tak ada satu pun yang bisa lolos. Hari demi hari, dinding Aleppo yang perkasa mulai retak. Asap hitam menyelimuti langit, dan teriakan perang Manggel menggema di setiap lorong kota. Akhirnya, benteng itu jatuh. Aleppo takluk, dan banyak penduduknya yang selamat melarikan diri ke selatan, membawa kisah horor ke Damaskus. Damaskus menerima berita tentang kejatuhan Baghdad dan Aleppo seperti menerima nubuatan kiamat. Di ruang-ruang pertemuan, para ulama, kadi, dan pemimpin kota berdiskusi dengan tegang. Pilihan mereka sangat sulit. Jika kita melawan seperti Aleppo, kota ini akan hancur lebur. Tapi jika kita menyerah, kita akan hidup, namun sebagai kota yang tunduk di bawah kekuasaan asing. Damaskus adalah kota tua yang penuh dengan ilmu, pasar yang ramai, taman-taman yang indah, dan masjid-masjid yang megah. Mereka tidak ingin menghancurkan semua itu dalam sebuah perlawanan yang sudah jelas akan kalah. Maka, saat pasukan Manggel akhirnya tiba di depan gerbang kota, sebuah keputusan berat telah diambil. Bendera putih dikibarkan, tak ada pertempuran, tak ada ledakan. Damaskus membuka gerbangnya secara damai. Kitbuka, Panglima Manggel kepercayaan Hulagu, memasuki kota dengan pasukan berkudanya. Damaskus tidak dihancurkan seperti Baghdad. Kota itu selamat, tetapi kini berada di bawah bayangan kekuatan dari timur yang seolah tak terkalahkan. Sementara itu, jauh di selatan, di Mesir, api perlawanan justru mulai menyala. Berita bahwa Baghdad telah tiada memang mengejutkan dunia Islam, tapi Mesir berbeda. Di sana, berdiri dinasti para budak prajurit yang tangguh. Mamluk, mereka keras, sangat terlatih, dan tidak mudah gentar. Sultan baru mereka, Kutus, seorang pemimpin berhati baja, berkata dengan tegas di hadapan para panglimanya, jika Baghdad telah jatuh, dan Damaskus telah menyerah, maka kita adalah tembok terakhir. Di sampingnya berdiri Baybars, seorang panglima muda yang terkenal cerdik dan sangat berani. Mereka mulai mempersiapkan pasukan, meskipun tahu bahwa sebagian besar wilayah Syam sudah jatuh ke tangan Manggel. Pertemuan besar tak bisa dihindari. Saat Damaskus berada di bawah kendali Manggel, sebuah kabar tak terduga datang. Hulagu kan dipanggil kembali ke Mongolia karena kematian Khan Agung Mongke. Ia membawa sebagian besar pasukannya pulang bersamanya. Kitbuka, yang ditinggalkan untuk menjaga wilayah Syam,
hanya memimpin pasukan yang jauh lebih kecil. Inilah celah yang ditunggu-tunggu oleh Mamluk. Tak lama lagi, dua kekuatan terbesar dunia saat itu, pasukan penunggang kuda manggel yang legendaris dan para satria Mamluk yang tak kenal takut, akan bertemu di sebuah lembah bernama Ain Jalut. Sebuah pertempuran yang akan mengubah jalannya sejarah. Pertempuran yang untuk pertama kalinya akan menghentikan laju manggel yang tak terhentikan. Nah, begitulah kisah yang baru saja kita saksikan bersama. Sebuah perjalanan luar biasa melintasi waktu yang penuh dengan pelajaran berharga. Menurut kamu, bagian mana yang paling menarik dari sejarah kali ini? Mungkin ada detail yang terlewat atau sudut pandang lain yang ingin kamu bagikan. Coba deh, tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah. Saya penasaran banget pengen tahu pandangan kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya, biar kita bisa terus menjelajahi cerita-cerita sejarah menarik lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.